some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Pada video kali ini, kita akan melihat jual beli serangan yang terjadi di perbatasan Kursk Sumy ataupun Sumy Belgorod antara pasukan Rusia dan Ukraina, di mana sejak dipukul mundur dari wilayah Sudza di provinsi Kursk mulai 18 Maret yang lalu, pasukan Ukraina terus melakukan berbagai upaya ofensif di wilayah Kursk ataupun Belgorod, yang berarti pada Jumat 18 April kemarin berarti genap 1 bulan pertempuran perbatasan terjadi. Dan pada video kali ini, kita akan melihat aksi jual beli serangan yang terjadi dalam seminggu sampai 2 minggu ke belakang, yang kami bagi dalam 3 bagian video. Dan ini adalah video yang kedua. Di video pertama ini, menunjukkan sebuah grup kavaleri Ukraina yang berhasil melintasi barikade gigi naga yang dibuat atau disebar oleh pasukan Rusia di sepanjang perbatasan. Dan ini adalah sudut pandang drone intai Ukraina ketika memandu atau melindungi rombongan ini. Pasukan Rusia dikabarkan menggelontorkan dana sekitar 10 miliar rubel untuk memagari perbatasan Belgorod Sumy dengan gigi naga ini. Itu sekitar 1,6 triliun rupiah. Tapi nampaknya tidak terlalu efektif di era perang modern seperti saat ini. Rugby Team, salah satu grup FPV Ukraina yang bertugas di perbatasan Kursk Sumy, merilis aksi kompilasi mereka pada 8 April kemarin, di mana pada video ini sebuah rombongan kecil kavaleri Rusia yang melintas di perbatasan Kursk Sumy disulap menjadi jajaran besi tua oleh drone FPV dan juga drone bomber grup rugby ini. Mungkin grup ini adalah head to head dari grup Rubicon Rusia di perbatasan. Pada 9 April, pasukan Chechnya juga merilis aksi kompilasi mereka di perbatasan ketika melakukan pencegatan terhadap kendaraan logistik Ukraina di perbatasan Sumy. Bagi teman-teman yang bertanya, kemana pasukan Chechnya? Jawabannya, mereka saat ini lebih fokus ke posisi defensif, baik itu mempertahankan wilayah Federasi Rusia ataupun mempertahankan kota-kota di Ukraina Timur yang berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Pasukan khusus memang kerjanya harus khusus, dan juga targetnya pun harus khusus. Video ini menunjukkan bagaimana FPV dari pasukan khusus Ukraina melakukan sengatan terhadap salah satu aset penting dan paling berharga milik pasukan Rusia, yaitu satu L-219 Zopard, yang merupakan radar counter baterai tercanggih Rusia saat ini yang diturunkan di medan laga. Mainan ini disikat di sekitar wilayah perbatasan Belgorod, di mana tentunya mainan ini disiagakan untuk melakukan geolokasi terhadap titik serangan jarak jauh Ukraina yang menggunakan alutsista darat.
Sebuah kompleks rusun yang ada di wilayah Sudza di Provinsi Kursk disikat menggunakan JDAM oleh Angkatan Udara Ukraina, di mana dalam narasi video ini dikatakan bahwa di dalam rusun itu dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Rusia yang bertugas di perbatasan Kursk Sumy, khususnya di kota Sudza. Dan tentu saja kita tahu bagaimana akurasi JDAM, di mana kemungkinan para penghuni rusun itu menjadi anumerta. Pada 8 April kemarin, operator back tengah perbatasan Rusia alias operator drone Orion merilis video ini, di mana dalam video ini sebuah tank T-72M1 dan tank T-64BV yang coba masuk ke wilayah Belgorod langsung disulap menjadi besi tua dengan sangat presisi oleh Orion. Jika tidak dari sudut pandang termal, maka itu adalah sebuah letupan yang sangat besar. Video ini menunjukkan hujan FAB di hutan wilayah Olesnya di sekitar perbatasan Kursk Sumy. Dalam narasi yang menyertai video ini, dikatakan titik-titik yang disikat menggunakan FAB ini adalah lokasi konsentrasi dari pasukan lintas udara ke-80 dan 95 Ukraina yang sedang berkumpul dan akan melaksanakan infiltrasi ke wilayah Kursk pada malam harinya. Pada video ini, giliran pasukan Ukraina mengirimkan paket JDAM ke lokasi markas pasukan Rusia di wilayah Gobtarivka di wilayah Kursk. Bisa Anda lihat bagaimana 3 unit JDAM dikirim, 1 menghantam bunker dan 2 lainnya menghantam rumah. Sekali lagi, akurasi JDAM memang presisi. Dan pada video kita diperlihatkan Bro Z yang selamat dan kemudian mengevakuasi temannya dan menyingkir dari lokasi itu, di mana kemungkinan pastinya ada Bro Z di lokasi itu yang menjadi anumerta. Pada video ini, dikatakan Orion melakukan hantaman terhadap IFV Striker Ukraina di wilayah perbatasan Belgorod Sumy. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah itu adalah Striker yang merupakan salah satu IFV kebanggaan Amerika atau bukan, tapi pada video terlihat jelas bahwa itu adalah hantaman yang sangat presisi. Video ini dikatakan adalah salah satu serangan strategis Angkatan Udara Ukraina menggunakan JDAM, di mana gedung yang terhantam itu yang berada di wilayah Tyotkino di Provinsi Kursk. Bisa Anda lihat bagaimana kuatnya JDAM dalam serangan ini, langsung membuat setengah bangunan itu runtuh. Dan kemungkinan besar para Bro Z operator FPV harus menerbangkan FPV mereka di medan laga berikutnya. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Henry Rahman dan Om Fatimah Fano yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan yang ijo-ijo pada Sabtu 19 April kemarin. Yang ijo-ijo seperti ini yang membuat kami bahagia dan makin semangat memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah bagian kedua dari jual beli serangan di perbatasan. Masih ada part ketiga. Dan jangan lupa untuk tonton terus videonya.